Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Husnul Khotimah dengan NIM 1805520072 dari kelas akuntansi B1 dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, mata kuliah audit investigatif. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tugas akhir semester dengan materi interogasi, langkah-langkah interogasi, dan nonverbal behavior. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang mempunyai program studi yaitu S1 Manajemen, S2 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Visi Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif, berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis: mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntansi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta institusi lain, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Menjalin hubungan dengan lembaga luar negeri untuk ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan perbankan. Menjalin kerjasama serta berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, serta institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan perbankan. Yang pertama yang saya bahas adalah interogasi. Interogasi sendiri adalah tindakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menggali informasi pada suatu kesimpulan. Ciri-ciri interogasi itu sendiri: yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Yang kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Yang ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. 4. Interogasi juga berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Yang kelima, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Yang keenam, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Yang terakhir, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu.
Interogasi sendiri bersifat menuduh atau akusatori. Selain itu, subjek bersalah atau tidak bersalah terlibat dari titik pandang investigator. Hal yang perlu diketahui oleh investigator sebelum melakukan interogasi adalah informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangka terungkap, dan informasi mengenai latar belakang tersangka. Investigator mungkin akan menghadapi subjek yang emosional maupun non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami perasaan bersalah dengan penyelesaian yang mendalam, ketenangan batin yang sangat terganggu, dan hati nurani yang sangat terusik. Taktik dan teknik yang digunakan oleh investigator dalam menghadapi subjek yang emosional yaitu didasarkan pada pendekatan yang simpatik, di mana investigator menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Sedangkan dalam menghadapi subjek yang non-emosional, taktik dan teknik interogasi adalah dengan menyodorkan fakta atau factual analysis approach, yaitu membangkitkan rasio atau nalar subjek karena ia tidak bergerak secara emosional, melainkan tergerak dengan common sense dan reasoning. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah langkah-langkah interogasi. Yang pertama dalam langkah-langkah interogasi ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia akan menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau disebut direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau disebut positive confrontation. Investigator akan menciptakan sebuah keheningan yang disengaja yang disebut behavioral pause atau jeda perilaku. Tujuannya adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct pause confrontation. Tanggapan ini memberi, yang pertama, petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Direct positive confrontation dalam kalimat singkat, langsung, terarah dan lugas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti dan tidak mendengarkannya. Segera sesudah direct positive confrontation, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut beberapa contoh pernyataan yang memanfaatkan. Yang pertama, aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Yang kedua, berikan satu jawaban saja. Yang ketiga, subjek sendiri yang menentukan. Yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan yang sudah berulang-ulang. Perilaku tersangka dalam menanggapi transition statement memperkuat penilaian investigator atas perilaku tersangka dalam menanggapi direct positive confrontation di awal langkah 1. Timing yang tepat menghalangi tersangka untuk mengatur perilaku verbal dan perilaku lainnya. Transition statement juga digunakan untuk memasuki langkah-langkah interogasi berikutnya. Selanjutnya, langkah interogasi yang kedua adalah interrogation time.
Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification. Untuk melakukan kejahatan, tersangka yang bersalah akan melakukan pembenaran ketika atau sebelum melakukan kejahatan. Interrogation term pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tema yang ditawarkan oleh investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tema ini dengan seksama. Sebaliknya, jika tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu, dengan sendirinya ia tidak menangkap tema yang dibicarakan oleh investigator. Ketika investigator membahas interrogation tema, baik subjek yang bersalah maupun yang tidak, dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sanggahan atau yang disebut denial secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Kemudian investigator akan mempersiapkan langkah ketiga. Jika tidak bersalah, tersangka tidak akan membuat justification atau pembenaran apapun. Bagi dia, tema-tema yang akan ditawarkan investigator tidak merupakan umpan bahaya baginya. Sebaliknya, jika tersangka terus berputar-putar dengan sanggahan, investigator harus melakukan waktu yang lebih banyak. Hal ini biasanya terjadi karena investigator mengemukakan bukti-bukti yang diperolehnya sejak dini, sehingga tersangka dapat menilai kuat atau lemahnya bukti-bukti itu. Kalau ia tahu bukti itu sangat kuat, ia akan bersikap seperti berkata, "Silahkan, tuntutlah aku." Kalau bukti itu sekedar petunjuk, tersangka menghitung-hitung kelemahan bukti tersebut. Ia yakin investigator tidak dapat memanfaatkan bukti petunjuk itu, maka tersangka hilang rasa cemasnya. Kemudian, langkah ketiga dalam interogasi adalah handling denials. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama dalam langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan menanggapi perhatiannya dari tema interogasi, dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Investigator sudah biasa mengantisipasi tersangka akan menyangkal. Setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah 1, tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan ia bersalah. Ia memberikan penyangkalan karena ingin investigator terlibat dalam permainan yang sudah disiapkannya. Denials atau penyangkalan adalah strategi pertahanan atau defensive strategi yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Tersangka yang bersalah ingin mengetahui apa saja yang diketahui oleh investigator tentang dirinya sehingga ia dapat membaca situasi. Karena itu, tersangka yang bersalah umumnya mulai mendengar informasi-informasi yang merugikannya dengan cermat ketika investigator akan membeberkannya. Kemudian, langkah yang keempat adalah overcoming objection.
Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan oleh investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategi. Strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Proses interogasi dalam langkah keempat memanfaatkan keberatan yang diajukan oleh tersangka untuk meyakinkan, menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya. Ketika tersangka mengubah strateginya dari denials yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator akan memenangkan langkah ketiga. Jika dalam langkah ketiga berupaya mencegah tersangka melancarkan denials, dalam langkah keempat justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah keempat ini terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan. Biasanya, tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar ini. Yang pertama, tidak mungkin aku melakukan hal itu. Yang kedua, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, gila apa? Dan yang keempat, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Kemudian, langkah keempat yang kedua adalah menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan oleh tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatannya. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatannya. Langkah keempat yang ketiga adalah membalikkan keberatan. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberangkatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah ini dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong kepada tersangka untuk mengemukakan keberatannya karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah keeping the suspect's attention. Seperti yang dikatakan di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai saja. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal pada langkah 3 atau mengajukan keberatan pada langkah keempat. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan dan membalikkan keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lain yang bisa digunakan oleh tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri atau withdraw dan mengabaikan semua tema yang diajukan oleh investigator. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi antara investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator
juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Pertanyaan-pertanyaan hipotesis harus menyentuh aspek positif dari tersangka. Untuk alasan psikologis, investigator tidak boleh menanyakan konsekuensi nyata atau sebagai lawan dari konsekuensi hipotesis yang tersangka ingin menghindari atau melupakannya. Contoh perkataannya adalah, "Kau ingin punya catatan hitam sepanjang hidupmu? Bisa dibayangkan bagaimana rasanya hidup di Nusa Kambangan?" Pertanyaan semacam itu akan mengingatkan tersangka mengenai apa yang akan dihadapinya kalau ia menceritakan kebenaran yang sudah terjadi. Kemudian, langkah yang keenam adalah handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah kelima, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya, investigator jujur, investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka mengungkap kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keringanannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia untuk mendengarkan. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Ketika tersangka sudah menunjukkan tanda memasuki passive mode, investigator berusaha mendekatkan kursi dan melanjutkan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question di langkah ketujuh. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya secara simpatik, investigator mengajukan pertanyaan. Investigator harus terus mengulangi prosedur di atas sampai ia melihat tanda-tanda resignation. Perubahan mood dari withdrawal ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini biasa terjadi secara bersamaan atau terpisah. Tanda-tanda itu adalah yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada atau menyilangkan satu tungkai ke yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagunya. Kemudian, tanda yang kedua adalah sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk mendengarkan pernyataan yang berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan ia setuju dengan perkataan investigator. Tanda-tanda yang ketiga adalah perubahan dalam postur. Mengubah postur, khususnya yang ke arah ke posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment, merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran yang terjadi. Tanda yang keempat adalah perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat biasa terjadi bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah,
khususnya kontak mata. Kalau dalam posisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah seiring dengan kepala yang tertunduk. Selanjutnya, langkah interogasi yang ketujuh adalah presenting the alternative question. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif sebagai berikut ini. Yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pasal dengan hukuman 15 tahun atau perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pasal dengan hukuman 20 tahun. Pertanyaan ini akan mendorong tersangka memilih kesalahan dengan hukuman yang lebih ringan meskipun bukan perbuatan yang dilakukannya. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Contoh, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan dalam sel polisi? Tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator, tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Contoh, apakah Anda melakukan perbuatan A atau perbuatan B? Sebab kalau Anda melakukan yang A, saya bisa meyakinkan penuntut umum untuk memberikan keringanan. Pertanyaan alternatif pada langkah ketujuh merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi. Pada langkah keenam, investigator mengulang monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberikan pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka akan mengakui karena keinginannya untuk mengaku, apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Kemudian, langkah interogasi yang kedelapan adalah bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Pada awal langkah 8, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan tersangka, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan dari tersangka. Jika ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah ke-9. Kemudian, langkah ke-9 dalam interogasi yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka akan menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan, karena
Struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang ditulis dalam berita acara tersebut. Materi selanjutnya yang kita akan bahas adalah nonverbal behavior. Seseorang yang berhadapan dengan kobra yang sudah siap memagutnya, secara fisik ia mempunyai 3 pilihan dalam menghadapi kobra itu. Yang pertama adalah melawan atau fight, yang kedua adalah melarikan diri atau flight, dan yang ketiga adalah berdiam diri atau freeze. Makna ucapan kita, seperti dijelaskan sebelumnya, diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh, oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal. Statistik itu tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Hal ini diketahui dan dimanfaatkan para pelawak yang menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengundang gelak tawa penonton. Di sisi lain, perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal yang akan dibahas dalam materi ini adalah yang pertama, postur, kedua gerak tangan, yang ketiga gerak kaki, dan yang terakhir mimik muka dan mata. Yang pertama yang akan kita bahas adalah postur. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, yaitu rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosionalnya, minatnya, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator, sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, hal ini dilakukannya dengan santai dan nyaman. Subjek yang berbohong terlihat dari gerakannya yang lamban, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah slouch. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggasar kursinya menjauhi kursi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh atau retracting posture adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek berbohong adalah kemampuannya mempertahankan postur tadi selama wawancara berlangsung, statis dan tidak berubah. Kemudian kita akan membahas gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya. Tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Dan yang ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Yang pertama kita bahas dari gerak tangan atau gestur adalah
Illustrating behavior. Illustrating behavior lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa atau supir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Ada lagi, gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut handshrake. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan, "Aku tidak tahu" atau "aku tak peduli". Handshrake ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handshrake bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, handshrake bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan dari subjek. Pembahasan selanjutnya dari gerak tangan atau gestur adalah adaptor behavior. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerak mempersolek atau merapikan diri atau yang disebut grooming gestur. Contohnya adalah menyisir, menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju atau celana seperti akan membuang kotoran, kemudian memeriksa kuku, kemudian memeriksa dasi atau kaos kaki. Gerakan-gerakan ini sendiri tidak mempunyai makna atau relevansi. Maknanya baru ada kalau dikaitkan dengan verbal responnya, dengan apa yang diucapkannya. Yang kedua, gerak yang bersifat pribadi atau personal gesture. Contohnya adalah menggaruk tangan, menggaruk daun telinga, dan lain-lain. Contoh lain, mengetok meja, seolah-olah mengikuti irama lagu. Gerakan mengetuk seperti sedang mengetik gitar, dan lain-lain. Timing dari gerakan ini menandakan bahwa subjek tidak nyaman dengan pertanyaan investigator. Yang ketiga, gerak yang mendukung atau menopang, yaitu protective atau supporting gesture. Tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misalnya, tangan diletakkan di pipi untuk menopang atau mendukung kepala. Subjek yang menggunakan protective gesture seperti menutup mulut dan menjawab pertanyaan melalui celah-celah jemarinya. Gestur ini wajar-wajar saja. Misalnya, di tengah-tengah wawancara, ketika tingkat pembicaraan sudah memasuki wilayah aman atau no threatening, namun ini adalah gestur yang mencurigakan atau patut dicurigai ketika tingkat pembicaraannya adalah mengenai pokok kejahatannya atau fraud. Subjek yang berbohong menggunakan protective gesture seperti menutup mulut dan menjawab pertanyaan melalui celah jemarinya. Ia seolah percaya bahwa jari-jarinya dapat menyaring ucapan-ucapannya. Subjek yang berbohong menghindari tatapan mata. Dalam protective gesture, ia berpura-pura atau menggosok-gosok matanya atau mengusap-ngusap alis matanya secara tidak sadar. Perilaku nonverbal selanjutnya adalah gerak kaki. Ketika subjek menghilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini adalah tanda kecemasan dari tersangka. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek
sedang berbohong. Ini berlangsung antara 1 atau 2 detik. Kemudian, ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek sedang berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Perilaku nonverbal yang selanjutnya akan dibahas adalah mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap, sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berbeda sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Subjek yang berbohong enggan untuk menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping atau ke langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama, atau manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata, lama atau sekilas. Subjek yang sedang jujur tidak khawatir memandang investigator, seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya, polos sekali memandang mata guru tanpa rasa khawatir. Kemudian, lanjutan pembahasan dari mimik muka dan kontak mata. Berikut ini 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigator sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata, atau misalnya tatapan mata orang jereng, seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya, rasa rendah diri atau bawahan ketika berbicara dengan atasan, gangguan emosi, alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata yang secara kasual yang sesekali dibarengi dengan tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati oleh investigator. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Dan yang terakhir, selaku investigator
jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini adalah tidak wajar, kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Dan saya berterima kasih kepada Pak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Audit Investigatif. Dan saya meminta maaf jika ada tutur kata saya yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.